Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Apensauris Swede, tinggal di Ende, Pulau Flores. Beberapa hari terakhir saya berada di kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, dalam rangka mengunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di dua wilayah puskesmas, di Puskesmas Koting, Kecamatan Koting, dan di Puskesmas Tanah Rawa di Kecamatan Baiblama. Kemarin tanggal 28 Februari kita kunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di Puskesmas Tanah Rawa. Dari total 30-an pasien di sana, hanya 7 atau 6 yang kita kunjungi. Kita kunjungi mulai kurang lebih jam 10-an ke atas atau jam 11, itu berlangsung sampai jam 6 sore, bahkan sudah jam setengah 7 sore. Itu kenapa? Karena medan di sana cukup menantang dan kita bisa bayangkan soal dua hal. Yang pertama itu perjuangan nakes di wilayah-wilayah terdalam atau terluar itu cukup tinggi dalam memberikan layanan kesehatan, bukan hanya kesehatan jiwa, tetapi kesehatan pada umumnya, atau melayani orang-orang sakit di wilayah itu butuh keseriusan, militansi, dan perjuangan yang serius. Demikian juga dari sisi warga atau masyarakat. Mereka butuh waktu, tenaga, dan dana untuk menjangkau fasilitas kesehatan, untuk menjangkau pelayanan dokter. Dan seringkali ya pada banyak tempat, kalau jangkauannya sulit, ya warga biasanya ya tidak mengakses layanan kesehatan, sekalipun layanan itu sudah disediakan oleh negara melalui fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas. Kita sangat merasakan semangat para perawat kemarin ya. Begitu juga dokternya bagus, komunikatif, terbuka untuk diskusi. Dan perjalanan kemarin karena medannya agak berat, agak riskan, agak menantang, kita pakai mobil orang, ya mobil pinjam lah, supaya kita bisa menjangkau wilayah itu. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya pelayanan kesehatan jiwa, hal yang paling utama, banyak hal tentunya, hal yang paling utama memang persediaan obat di fasilitas kesehatan. Kemarin dokter mengakui, perawat juga mengakui bahwa di puskesmas itu terjadi kekurangan obat. Ada 1-2 jenis obat ya, obat khusus untuk pasien jiwa. Dan pada pasien-pasien yang kita kunjungi, banyak di antara mereka itu sudah putus obat. Ya, bukan cuma karena persediaan obat kurang memadai, tetapi juga semangat keluarga untuk mengakses layanan kesehatan itu agak kurang, agak menurun. Maka kita dorong keluarga untuk segera mengakses layanan kesehatan, dan kita menemukan perawat dan dokter itu bisa begitu semangat membantu keluarga dan pasien untuk mendekatkan layanan itu. Mereka bersedia, perawat dan dokter bersedia untuk mengantar obat ke rumah pasien. Maka kita juga dorong keluarga dan pasien untuk betul-betul atau sungguh-sungguh mengonsumsi obat. Sungguh-sungguh keluarga memberikan layanan di rumah, mengingatkan pasien supaya mereka betul-betul minum obat supaya proses pemulihan itu bisa berlangsung. Dan terkait kekurangan obat, kita diskusikan kemarin, ke depan relawan kelompok Kasih Insanis akan coba bantu dalam hal apa? Bantu dalam hal pembelian obat, atau bantu dalam pemenuhan layanan medis yang ya seperti obat yang tidak tersedia di puskesmas. Kurang lebih caranya adalah dokter harus sediakan resep untuk obat-obat tertentu yang tidak ada pada puskesmas, lalu nanti dokter atau dibantu oleh perawat untuk membelinya di apotek di kota Maumere. Kalaupun nanti di kota Maumere tidak ada obat,
ya kita bisa mencari di kota lain obat yang dibutuhkan. Untuk kita relawan kelompok kasih insanis, kita sangat mengutamakan, dan tentu juga dokter dan perawat, kita sangat mengutamakan dan mengharapkan pasien itu berobat rutin, tidak boleh putus obat. Tidak boleh oleh karena kurangnya persediaan obat di puskesmas, sementara pada apotek ada persediaan obat, itu pasien stop obat. Kita berjuang supaya pasien rutin minum obat, dan dengan itu kita bantu untuk membeli obat pada apotek-apotek. Yang penting dokter selalu menyediakan resep atau memberi resep kepada keluarga atau kepada perawat. Pada umumnya perawat bersedia membantu keluarga, dan perawat juga mendorong keluarga, ya kami bantu untuk membeli obatnya pada apotek dengan dana dari relawan, tapi keluarga itu harus serius memberikan obat kepada pasien, dan pasien yang kurang lebih kesadarannya sudah bagus mendorong pasiennya supaya harus rutin minum obat. Kita berterima kasih kepada dokter dan perawat yang semangatnya luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada pasien dan keluarga yang berkomitmen untuk lebih serius lagi ke depan terkait layanan kesehatan jiwa. Dan tentu kita juga terima kasih kepada saudara-saudari kita yang baik hati, yang membantu layanan kesehatan jiwa di Pulau Flores melalui relawan kelompok kasih insanis. Kita terus berjuang teman-teman untuk majunya pembangunan layanan kesehatan jiwa bukan hanya di wilayah Kabupaten Sika tapi di wilayah NTT. Salam sehat jiwa teman-teman sekalian, salam belum kalah.